Hello. Good evening, everyone. Evening, Miss. Okay. Hi. It's nice to see you here, Hans. Thank you. Nice to see you, please. Okay. Uh, Oke, ini screen saya udah bisa teman-teman lihat. Saya lagi ada share screen untuk soal yang bakalan kita bahas malam ini. You see that? Teman-teman ada dibagi PDF ini nggak ya? Dari adminnya. Ada kok Kak di grup WA tadi. Oke, berarti teman-teman bisa buka di PDF-nya masing-masing ya. Meskipun sebenarnya juga bisa ikut gabung di sini, tapi mungkin lebih mudah kalau atau lebih enak teman-teman bisa buka PDF-nya masing-masing. Gitu. Karena nanti mungkin saya bakalan scroll ke atas ke bawah gitu kan, jadi agak-agak bikin pusing gitu. Oke. Bentar. Where is my notes? Oke, nah, selamat datang di kelas reading pembahasan dengan saya. Teman-teman bisa panggil saya Anissa. Saya bakalan nemenin teman-teman buat ngebahas soal yang teman-teman kerjakan kemarin, terutama untuk soal readingnya. Gitu ya. Yang passage yang pertama judulnya Flights of the Honeybee. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, mari kita bahas sedikit lah tentang si reading di IELTS ini. Jadi kalau reading IELTS itu waktu pengerjaannya 1 jam ya, teman-teman, 60 menit. Dan tidak ada extra time. Kalau listening, teman-teman masih punya extra time sekitar 2 menit untuk yang nantinya ngambil computer based test dan 10 menit untuk yang ngambil paper gitu. Jadi kalau di listening itu setelah teman-teman audionya selesai diputar itu ya akan dikasih waktu gitu buat transfer jawaban, atau kalau misalnya di komputer ya berarti buat ngecek jawaban gitu. Tapi kalau di reading tuh nggak ada. Ya 60 menit itu ya waktu untuk mengerjakan, waktu membaca, dan waktu untuk menulis jawabannya sekalian. Baik itu komputer maupun yang paper. Kayak gitu. Nah, reading di IELTS itu dia kan ada 2 modul secara umum ya. Ada yang academic, ada yang general gitu. Nah, academic atau general itu ya tergantung kayak teman-teman pengennya nanti gunakan IELTS-nya itu buat apa. Apakah untuk academic purpose atau yang general purpose. Karena nanti tesnya bakalan beda gitu. Ketika teman-teman pengen menggunakan IELTS-nya itu untuk academic purpose, misalnya untuk lanjut kuliah atau mungkin buat daftar ke kampus tertentu gitu kan, atau untuk scholarship, ya berarti teman-teman butuh yang academic training. Tapi kalau teman-teman mau pakai si IELTS ini untuk keperluan pekerjaan mungkin, atau untuk urusan visa negara tertentu gitu kan, atau mungkin teman-teman ya untuk kegiatan administratif yang lain, teman-teman bisa pakai yang general training gitu. Karena nanti untuk 2 tipe ini dia bakalan beda soalnya, terutama soal reading gitu. Jadi kalau kan IELTS itu yang dinilai ada 4 hal ya, ada speaking, ada writing untuk active skill-nya, terus ada listening, ada reading gitu kan. Nah, dua skill yang ngebedain antara tes yang general training dengan yang academic training. Jadi kalau misalnya yang academic training itu dia readingnya itu topiknya akan ya of course berbau hal-hal akademik atau ilmiah kayak gitu. Kayak misalnya teman-teman tadi ada ngomongin tentang honeybee gitu kan, dan passage yang kedua dan passage yang ketiga itu topiknya ilmiah. Tapi nanti kalau misalnya ngambil yang general itu lebih umum lagi. Biasanya passage-nya nggak terlalu panjang per paragrafnya, sama-sama panjang sebenarnya, tapi untuk bobot per paragrafnya itu nggak terlalu banyak, nggak sebanyak akademik itu. Terus yang kedua yang akan berbeda lagi adalah selain di reading ya, itu di writing. Jadi kalau misalnya di general training itu nanti teman-teman bakalan dapat surat untuk taksuannya. Tapi kalau misalnya di academic training teman-teman bakalan dapat chart atau grafik atau data. Terus teman-teman disuruh describe datanya, disuruh bikin report untuk data tersebut. Gitu. Itu untuk sedikit perbedaan ya antara si general training dengan academic training. Nah, teman-teman di sini niatnya mau ngambil IELTS yang mana?
Akademik. Ya, Akademik. akademik ya. Oh, good. Oke, oke, oke. Nice. Untuk jumlah soalnya sama, cara pengerjaannya pun sama, tipe soalnya pun sama. Jadi nggak ada beda sebenarnya untuk yang akademik sama general untuk dari sisi soalnya ya. Tapi hanya bobot soalnya aja yang beda. Terus kalau reading lagi tuh yang ngebedain nanti ke konversinya. Jadi kalau misalnya di speaking sama writing kan ada band deskriptornya, ada indikator yang kayak, oh kalau band 9 tuh kayak gini, kalau band 8 tuh kayak gini, kayak 7 tuh kayak gini. Kalau listening sama reading itu pakai konversi. Jadi kayak nanti ada tabel gitu, terus teman-teman konversi kayak jumlah dari 40 soal itu yang dikerjakan, itu berapa yang benar, terus nanti dikonversikan di situ. Misalnya di reading nih, teman-teman benernya 30. Nah, kalau 30 itu berarti band 7 gitu. Jadi 30 sampai 32 tuh band 7. Kalau pengen 7,5 ya berarti 33 34. Nanti naik 2, naik 2, naik 2 tuh naik setengah. Kayak gitu. Itu kalau misalnya di akademik. Tapi kalau general training karena dia dianggap soalnya lebih mudah jadi konversinya lebih pelit gitu. Kalau misalnya di general training ya di kita ya teman-teman masih bisa kok dapat band 9 salah satu. Jadi band 9 itu dia betul 39 atau 40 dari 40 soal. Tapi kalau general training nggak bisa. Teman-teman kalau mau dapat 9 ya harus benar 40. Kalau turun satu, misalnya teman-teman benar 39, itu 8,5. Turun satu lagi 8. Turun satu lagi berarti 7,5. Tapi kalau di um, naik 7 tuh ya, pokoknya dari 7 lebih segala macam itu kalau di academic training itu 2 soal. Gitu. Itu sih. Hah. Well, sebelum kita bahas ada yang mau ditanyakan dari sekilas info si reading ini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nggak apa-apa loh. Oke, kalau misalnya nggak ada, jadi saya bakalan bagi kunci jawabannya ke teman-teman di chat ya. Nanti habis itu baru kita bahas nomor berapa aja, kayak gitu. Saya tulis dari nomor 1. Oh iya, di reading itu kan ada 3 bacaan tuh, ada 3 passage. Biasanya per passage itu soalnya sekitar 13 sampai 14 soal. Gitu. Jadi di passage 1 13, passage 2 13, nanti passage 3 ke 14 atau bisa dibolak-balik. Gitu. Oke, nomor 1 jawabannya B. C. Nanti teman-teman boleh tanyakan nomor berapa yang kurang jelas ya. Oh, I love it tipe soal ini. Oke, false. 10 true. 12 false. Oke. Sudah dicek? Nah, teman-teman udah dapat kunci jawabannya. Sekarang kita coba bahas. Oke. Nomor satu ini jawabannya dia B kan? Kenapa? Dia ada ketemu di paragraf yang pertama. Oh, sorry. Dia ada ketemu di paragraf yang pertama. Soalnya kan dia honeybees. Dia punya roles yang terpisah. Dengan jelas, segregated itu terpisah. Di sini. This. Jadi dia honeybee-nya dari sini ya, characterized by their ability to produce liquefied sugar, gitu kan. Terus dia bilang, as a result, mereka kan punya 2 task yang jelas ya. Maksudnya yang satu sebagai pekerja, satunya sebagai di koloninya gitu, memproduksi madu gitu. Nah, antara female sama males-nya tuh jelas. Kalau di sini males-nya itu fungsinya sebagai drones gitu kan. Females-nya itu selain satu sebagai yang queen-nya gitu kan, si penghasil
telur-telur dan segala macam. Terus satunya lagi yang lebah pekerja, yang tugasnya mereka mencari nektar. Gitu. Jadi jelas fungsinya. Terus lanjut nomor 2. Nah, dia ngomongin tentang research yang dikondukt tahun 1970. Nah, kenapa? Ada apa di research yang dikondukt tahun 1970 ini? Yang saya tulis di chat itu dia jawabannya C, gitu kan? Kenapa jawabannya C? Oke. Jadi kita cari dulu di paragraf. Jadi biasanya kalau soal multiple choice kayak gini dia letaknya berurutan. Jadi misalnya nomor 1 ketemu di paragraf yang pertama. Mungkin nomor 2 itu di paragraf setelahnya kayak gitu. Tapi enggak yang pas banget. Oh, berarti nanti nomor 2 di paragraf yang kedua. Enggak. Bisa jadi di paragraf yang ketiga atau di paragraf yang keempat. Tapi di bawahnya gitu. Atau bahkan malah bisa di paragraf yang sama, cuma beda kalimat itu juga bisa. Oke, kita cari. Oh, dia ada di paragraf yang kedua nih. 70-nya di sini, dia orang German zoologist, gitu kan. Nah, kita lihat apa sih yang dia pelajari, gitu kan. Ternyata, he trained those foragers. Foragers itu adalah lebah-lebah yang mencari nektar, gitu kan. Terus, when the bees return, dia carefully recorded their movement, angle, direction, their flights, and any additional visual cues over to the colony. Jadi dia fungsinya ke movement-nya, gitu. Movement di sini diganti dengan body language. Gitu. Jadi nomor 2 jawabannya C. Terus nomor 3, to identify the source of nectar is close, forager bees. Apa yang mereka lakukan? Oke, nomor 3 di sini jawabannya adalah yang D. Oh. Nah, kita cari, kita lihat source of nectar is close. Okay, this. The first piece of information, blah blah, gitu kan? Dancing bees, if the distance to here. Nah, they do this in one of 3 ways. If it's less than 50 meters, kalau misalnya dia kurang dari 50 meter, koloninya itu bakalan fly around in a narrow circles. Terus selanjutnya mereka bakalan suddenly fly in the opposite direction. Selanjutnya, she will repeat this pattern, yang mana disebutnya round dance. Gitu, sampai dia mengumpulkan beberapa other workers untuk menari bersama. Kayak gitu. Jadi jawabannya dia akan mengulang pattern ini. Yang kalau misalnya 50 meter dia akan ngapain, terus habis itu dia bakalan fly around membentuk narrow circles, terus habis itu dia bakalan terbang dari arah yang berkebalikan. Gitu. Nah, patternnya bakalan diulang-ulang. Jadi jawabannya nomor 3 yang D. Terus selanjutnya nomor 4 itu jawabannya tadi visual. Gitu ya. Ini si font ini dia fokus ke apa? A number of apa? Dia masih jadi satu sama yang body language tadi, yang movement. Gitu sebenarnya. This one. He carefully recorded their movements, angles and direction on their flights, and any additional visual cues offered to the colony. Udah ada di sini. Cues, clues, sama petunjuk gitu ya. Nah, karena udah ada idenya, kita hanya tinggal butuh kata visualnya aja. Itu untuk nomor 4. Oke. Terus nomor 5. Oh, teman-teman kalau misalnya ada yang kurang jelas bisa langsung bertanya aja loh ya. Atau mungkin saya ngejelasinnya kecepatan, just let me know. Oke. Nanya Kak sebelumnya. Iya, silakan. Misalnya kayak jawaban nomor 4 tadi kan, itu kan bisa aja dijawabnya body language clues kan. Itu kan maksudnya sama visual juga tentang lebahnya tadi. Itu biasa ada pengurangan nggak gitu ya? Karena nggak tepat Tetap salah jawabannya. dong, tetap salah. Tetap salah. Tetap salah. Oke. Gitu. Karena body language sama visual itu beda loh. Meskipun di kalimat yang sama. Itu kan dua, maksudnya dia itu kan mengamati beberapa gitu kan, ada visual, ada movementnya dia, terus ada angle-nya, direction-nya, sama visual clues-nya. Nah, yang dia mau adalah this one. Yang visualnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ketemu sama si apa sih ini kita soalnya? Oh, completion. Fill in the blank gitu kan. Pastikan kata-kata sebelum dan sesudahnya. Gitu. Oke. Selanjutnya yang nomor this one. Move forward for blah blah for every
1,000 meter. Nah, dia nggak ada ngomong 1,000 meters. Di sini teman-teman diminta untuk berhitung sebenarnya. Nah, berhitungnya dari kata yang mana? This one. Okay, the length of the forward run coincides with the distance of the food supplies. For example, 2,5 detik gitu kan, itu menunjukkan 2.500 meter. Kalau 1.000 meter gimana? Ya, ini tinggal dibagi aja. Jadi, 1 detik. Gitu. Oke. Jadi jawabannya 1 second. Itu untuk yang nomor 5. Nggak menutup kemungkinan nanti di soal reading teman-teman disuruh berhitung kayak gini juga. Jadi hati-hati. Okay, to locate the directions of the nectar, the forager will base its movement on the position of, tadi nomor 6 jawabannya adalah, to locate the direction of nectar. Dia akan bergerak, gitu kan, berdasarkan posisinya apa? Posisinya matahari. Kita coba cari di mana nektar. Di sini nektarnya dia nggak bilang nektar ya, tapi dia ngomongnya food supplies. This. Nih, dia ngomongin location, segala macam. However, it's not a direct connections to the position of the food supplies from the hive, but it's the location relative to the sun. Jadi mereka pergerakannya itu bukan kayak, oh kok nektarnya di sini, ya udah deh, berarti kita mau posisikan diri di mana gitu, enggak. Tapi lebih ke posisinya matahari, gitu. Terus ini penjelasannya, kalau misalnya foodnya situated directly opposite from the sun, the bee will fly straight run vertically downward. Kalau misalnya the same direction of the sun, it will fly directly upward from the colony nest. Itu penjelasannya. Jadi berdasarkan posisi matahari. Oke. Terus nomor 7. Nah, ketika food sources-nya 150 meters away, the forager will indicate distance with a bla 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 dance. Nah, nama dance-nya apa? Udah ada dance. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya ngejawab kayak gini, dance-nya nggak perlu ditulis lagi. Kalau teman-teman tulis lagi dance-nya malah salah jawabannya. Oke, di sini saya tulis jawabannya waggle. Kenapa waggle? Oke, kita cari. Yang jaraknya 150 meter. Kita langsung cari angka 150. Oke, oke, oke. Oh, this. Ini dia. Saya udah tandain ya di punya saya ya. Jadi teman-teman bisa langsung cek. Ini di paragraf yang depannya the first piece of information. Nah, di bagian sini, di bagian tengah-tengah. Nah, tadi kan ada 50 meter, dan 50 meter gitu kan. Terus kalau less than 150 itu berapa? Nah, if the field is farther than 150, gitu kan, the forager will act out a waggle dance. Mereka bakalan perform gitu kan, atau mereka bakalan menari yang namanya tariannya itu waggle. Gitu. Tuh, honey. Oke. Terus nomor 8. It has been argued that bla bla bla. Movement. Jadi selain movement itu apa aja ya yang mempengaruhi untuk locate food sources? Jawaban nomor 8 adalah odor, smell, aroma, scent. Oke, kita cari. Nah, ini dia. Oh, no. Bukan. Bukan yang odor itu. Di mana ya? Paragraf terakhir tadi, Mas. Wait. Paragraf terakhir ya? Wait. Ya, Saya nggak ini lagi. sebelum terakhir. Oh, ini dia. Nah. Ini dia. Yang several scientists, among them Adrian Wenner, believe that the dance is only one component of honeybee communication. Terus odornya itu adalah the second key element. Jadi tadi kan movementnya itu diganti dengan kata dance-nya itu, si tariannya mereka, itu sebagai komponennya untuk komunikasi. Terus odornya itu adalah sebagai elemen kedua. Gitu. Jadi jawabannya adalah odor. Gitu, nomor 8. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini sebelum kita ngebahas yang true false? Izin nanya lagi, Mas. Silakan. Apa beda odor sama odor?
outdoor. Jadi kan ada beda kata outdoor sama outdoor. Beda Ada yang spelling pakai aja. u, ada yang Beda spelling aja. beda spelling. Biasanya kalau yang Jadi ada kalau saya OU, buat, kalau ada Hah? UU-nya gitu dia ke British. British spelling. Oh, Mm-mm. kalau Jadi saya sama buatnya aja sih. outdoor sih. Sama aja sih sebenarnya. Yang penting nanti kalau mau pakai spelling kayak gitu yang konsisten aja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai American spelling ya silahkan. Mau pakai yang British spelling juga nggak masalah. Kan sama kayak teman-teman nulis favor, favorite. Itu kan ada yang kayak favor without you. Ada yang favor. Maksudnya kayak favor yang ada you-nya itu juga boleh. Kayak neighbor, neighbor. Nah itu kan beda. Tapi sebenarnya sama aja. Cuma beda penulisan atau beda spellingnya aja. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Aku mau nanya, Kak. Silahkan. Kan tadi ada yang 1 second ya. Itu kalau Mm-mm. kita nulisnya a second itu boleh nggak? Sebenarnya bisa aja gitu kan karena itu kan juga satu ya. Tapi kalau saran saya ikutin angka aja karena kan di dalam passage-nya dia pakai angka kan 2,5 sama 2.500 gitu. Atau kalau enggak dalam bentuk spell out-nya. Tapi nggak apa-apa karena itu juga satu gitu. Oh ya, sama ini Kak, ini mungkin di luar soal. Mm-mm. Eh, Kalau yang soal-soal IELTS yang di buku Cambridge Mm-mm. itu dia itu yang IELTS akademik atau yang IELTS general? Kalau di Cambridge itu biasanya ada 5 soal, ada 5 paket. Jadi 4 paket akademik sama 1 general, setahu saya. General itu 1 apa 2 ya, saya lupa. Pokoknya ada gabungan akademik sama general, dan itu nanti ada keterangannya kok. Oh ini akademik, oh ini general, kayak gitu. Di Cambridge itu setahu saya. Tapi banyakkan akademiknya dia ngasih. Seingat saya akademik Oke. itu pasti ada 4 tes. Jadi ada tes 1, tes 2, tes 3, tes 4. Terus nanti yang tes 5-nya itu general. Oke, makasih Kak. Ya, oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, nggak ada ya. Hah, mari kita buat agak cepat karena sudah jam segini. Nanti teman-teman terlalu malam. Oke, selanjutnya true false not given. Nah, untuk true false ini dia agak sedikit menyebalkan tipe soal ini karena seringkali orang bingung gitu kayak ngebedain kayak bedanya false sama not given itu apa sih gitu ya. Kalau true tuh jelas. Kenapa kok jelas? Karena dia di sini mintanya jelas. Kalau statementnya agree dengan information jelas dia true. Kalau contradicts itu dia false gitu kan. Kalau no information itu ya jelas not given. Kalau misalnya dari sini sebenarnya kita udah bisa nyari tahu sih kayak oh ini dia not given, oh ini dia false. Terutama untuk false sama not given. False itu harus berbanding terbalik yang kayak berlawanan arah kayak gitu loh. Beda, tapi bedanya harus berlawanan arah. Kalau sekedar beda itu bisa not given kayak gitu. Misalnya saya ada soal ke teman-teman. Ini saya sampainya pakai bahasa Indonesia aja ya. Jadi eh, di soalnya kayak gini. Oh enggak. Di passage-nya ngomong kayak gini. Eh, Last Saturday gitu ya. Di minggu lalu itu, malam minggu lalu itu adalah hari ulang tahun saya. Kayak gitu. Nah, dalam ulang tahun saya itu saya bisa ngundang siapa aja, terlebih sahabat-sahabat saya gitu. Nah, di sini Nabila itu adalah sahabat saya yang kayak kita tuh bestian banget, yang udah kayak dari kecil gitu berteman. Jadi dia itu udah ada di rumah dan segala macem tanpa apa namanya, let's say kayak ya udah kayak nggak ada batas kayak gitu karena dia bestian banget gitu sama saya. Jadi dari pagi sampai malam sampai saya selesai tuh dia di rumah gitu. Terus tiba-tiba di soalnya bilang kayak gini, Nabila itu datang ke pesta saya atas undangan ibu saya. Nah, menurut teman-teman statementnya ini true, false, atau not given? Menurut teman-teman apa jawabannya? Not False. given. Hmm? True, false, atau False. not given? False. False. Kenapa? Karena dia kontradik sama informasi yang diberikan. Oke, kontradiknya kenapa? Karena Nabila itu kan sebenarnya datangnya tanpa diundang, tapi di situ dibilangnya dia diundang sama. Nah, itu dia.
biasanya orang-orang akan menganggap statement ini not given. Karena apa? Lah kan nggak ada informasi dia diundang oleh ibunya, oleh ibu saya. Kan nggak ada. Ya, kenapa dia false? Karena sebenarnya ada statement bahwa tanpa dia diundang pun, karena dia teman saya, dia bisa datang. Kayak gitu. Jadi ketika ada dua informasi yang kayak begini, itu harus benar-benar ada kayak satu ke kanan, satu ke kiri. Kalau nggak ada beda kayak gitu, teman-teman nggak bisa mengatakan bahwa, oh, ini not given nih, karena ibunya nggak ada. Padahal nggak kayak gitu. Nah, hal yang sama, saya pernah menemukan tipe soal yang sejenis ya, statement yang sejenis juga. Jadi di suatu negara atau di suatu lokasi itu ada peneliti, sekelompok peneliti gitu kan, terus penelitinya itu menemukan kayak remains gitu, kayak sisa-sisa makhluk hidup. Nah, di situ mereka akan melakukan penelitian. Terus untuk meneliti itu, mereka bisa menggunakan metode X. Oke, mereka bisa menggunakan metode X. Dan ternyata selama ini mereka tuh pengen banget pakai metode X. Pengen pakai metode X untuk risetnya mereka. Cuma belum ada kesempatan aja. Gitu. Dan finally, di situ mereka akhirnya punya kesempatan untuk menggunakan metode itu. Terus statement di soalnya bilang kayak gini, the government di negara tempat mereka menemukan remains itu meminta si peneliti-peneliti ini untuk menggunakan metode X. Nah, statement ini jelas banget false. Karena seperti yang tadi, ulang tahun tadi, gitu ya. Karena Nabila teman saya, karena Nabila sahabat saya, itu nggak perlu loh dia datang tanpa, maksudnya dengan undangan. Tanpa undangan pun dia nggak apa-apa. Nah, peneliti ini juga sama. Dia bisa menggunakan metode X meskipun, gitu ya, tanpa atau dengan permintaan the government. Karena mereka emang bisa aja menggunakan metode itu. Dengan atau tanpa suruhan. Nah, ini dia false. Gitu. Sekarang ada lagi statement yang mungkin lebih mudah untuk teman-teman ikutin. Jadi statementnya kayak begini. Statement di soalnya ya, di passage-nya, saya dengan adik saya kemarin itu setelah dia pulang sekolah gitu kan, dia meminta dan mengajak saya itu pergi ke pasar. Nah, di pasar karena kami kelaparan, akhirnya kami membeli bakso. Gitu. Terus statement soalnya bilang kayak gini. Kemarin saya dan adik saya ke pasar membeli buah. Nah, menurut teman-teman, statement ini true, false, atau not given? What do you think? True, false, atau not given? Not given, Kenapa? not given. Karena tidak ada informasi untuk membeli buah. Nah, benar. Kita nggak tahu. Siapa tahu dia pulang beli bakso terus melipir kemana beli buah, kan kita nggak tahu. Gitu. Nggak ada informasi yang menyatakan bahwa dia di sana hanya beli bakso. Atau dia tidak membeli buah. Jadi selama tidak ada statement yang seperti itu, berarti statement ini akan bernilai not given. Gitu. Dibilang di passage-nya beli bakso, di soalnya beli buah. Kan beda. Tapi bedanya di sini nggak ada contradiction-nya. Nah, ini not given. Gitu. Oke, sekarang kita bahas ya, nomor 9. Nomor 9, drone bees communicate using a complicated set of movement. Dia jawabannya false. Kenapa false? Karena di paragraf 1 dibilangnya fungsinya dia kan sebagai drone bees kan. Dan sebenarnya kalau di drone bees itu maksudnya dia lebih kayak nggak gerak gitu loh. Jadi kayak fungsinya dia itu cuma buat mating doang. Gitu kan. Fungsinya dia kan ini, untuk fertilize and care for the eggs. Jadi mereka nggak butuh pergerakan yang berlebihan. Tapi kalau untuk yang female workers, nah mereka butuh complicated movements. Tapi kalau yang males itu enggak, karena fungsinya dia cuma sebagai drones untuk fertilize and care for the eggs. Gitu. Bahkan mereka kalau di lebah madu beneran itu ya, yang lebah jantan itu mereka makan aja tuh harus disiapin gitu sama si female workers-nya. Gitu. Oke, terus nomor 10, the honeybee dance is performed until a number of other bees join in the collection of nectar. Oke, jawabannya ini true. Kayak yang tadi tuh yang dia bikin dance waggle gitu ya, terus akhirnya banyak yang bergabung. Nih. Yang 50 meter nih. She will repeat this pattern gitu kan sampai gitu kan dia recruited several other workers to return with her to the field. Gitu. Dia ngerekrut beberapa workers
Gitu. Jadi jawabannya yes or true. Sorry. Oke. Terus nomor 11, the honeybee dance is only performed when the sun is visible. Nah, untuk yang nomor 11 ini jawabannya not given karena nggak ada. Nggak ada ngomongin the sun is visible, ini nggak ada. Oke. Terus nomor 12, Wenner concluded that a matching smell will help bees find the rough area of the nectar, but not the specific source. Nah, ini jawabannya false. Kenapa false? Karena mereka menunjukkan bunga yang jelas kok. Maksudnya dia kan di soalnya bilang not the specific sources-nya, tapi di sini dia udah langsung nunjukin bunganya yang mana. Gitu. Nih. He also discovered that the odors must be representative of the actual flowers containing the food source. Jadi langsung ngasih tahu flowers yang containing the food source. Gitu kan. Tapi mungkin belum jelas gitu loh which one is profitable. Tapi udah langsung kasih tahu oh bunga ini punya nektar, bunga ini punya nektar. Sementara kalau di soal kan dia nggak jelas. Not the specific source-nya. Jadi false. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita move ke passage yang kedua. Tentang recent research. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita langsung move. Oke, untuk yang di passage ini, teman-teman bakalan ketemu sama tipe multiple choice. Tapi multiple choice-nya teman-teman bakalan diminta buat menentukan 3 hal, gitu kan. 3 of the following statement yang true tentang research in Hong Kong. Nah, kalau ketemu sama soal kayak gini, nanti teman-teman boleh nulisnya in any order. Karena kan dia untuk question number 13 to 15. Nah, kalau misalnya kayak gini, misalnya ya, ketemu jawabannya A, B, C. Nah, teman-teman ketemu yang C duluan, berarti nomor 14 yang, 13 yang C nggak apa-apa. Terus nanti misalnya setelah C baru ketemu yang A, berarti nanti nomor 14 yang A. Terus nanti yang B itu yang nomor 15 itu nggak masalah. Atau teman-teman mau acak pun nggak masalah. Yang penting untuk 3 nomor itu jawabannya A, B, C. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ketemu sama tipe soal yang multiple choice yang kayak gini, teman-teman boleh nulisnya in any order. Yang penting jawabannya ya sesuai dengan jawaban yang benar. Oke, nah kita langsung aja. Which 3 of the following statement are true of the research in Hong Kong? Oke, saya langsung nulis 13, 14, 15. Ini jawabannya adalah oke, BCE. Kenapa jawabannya BCE? Tandain dulu ya. B, C. Oke. Allah, oke. Nah, yang B ini ketemunya di paragraf B. This. The scientists involved believe the weekend lie is vital for school-age children to catch up on the sleep day they lose during a busy week at school. Gitu. Yang B itu kan dia bilangnya this. The researchers believe the weekend lie is very important for busy children. Karena mereka udah kehilangan waktunya untuk tidur. Gitu. Jadi jawabannya yang B. Terus yang C, tend to wake up earlier and sleep less. Oke. Oh, ini dia di paragraf yang E. Ini. Jadi, a report of the researcher published revealed overweight and obese children tended to wake up earlier and had shorter sleep duration throughout weekdays, weekends, and holidays than their normal weight peers. Gitu. Itu yang opsi C. Selanjutnya, yang opsi E-nya,
Atau yang E, the researchers do not know the reasons why obese children are less likely to sleep late on weekends. Ini di paragraf F letaknya. Nah, this one. The study authors mentioned that reduced sleep durations has become a hallmark of modern society, blah, 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 blah. However, the researchers were not quite sure why. Were not quite sure kan berarti nggak tahu ya. Nggak terlalu yakin gitu loh. Why obese and overweight children were less likely to sleep late on weekends. Gitu. Jadi jawabannya adalah B, C, dan E. Nah, teman-teman boleh nulisnya misalnya, aduh saya ketemunya yang E dulu. Ya udah berarti jawabannya E, C, B boleh, E, B, C boleh, C, B, E, C, E, B, B, C, E, B, E, C bebas. Yang penting untuk nomor 13 sampai 15 jawabannya B, C, dan E. Gitu. Terus kita move 1621 ini matching information. Jadi kalau ketemu sama matching information kayak gini, teman-teman nyari si informasi yang ada di nomor-nomor itu tuh letaknya di paragraf yang mana. Yang 16, prediction rates of obesity in children. Oke, saya langsung tulis aja ya, 16. Oke, 16C, 17, E, 18, F, 19, B, 20, D. Oke, itu jawabannya untuk nomor 16 sampai 21. Berarti kalau 16, the rate of obesity in children, dia ketemunya di paragraf C, ya kita langsung cari aja. Di paragraf C. Oke, di sini harusnya udah saya tandain. Ini dia, rates-nya. Although the estimates for obesity rates have recently been lowered, current expectations are that close to 1 in 3 boys, berarti 1 in 3 kan sepertiga, age from 2 to 11 are likely to be overweight or obese by the year 2020. Kayak gitu. Oke, terus selanjutnya nomor 17, an outline, di mana most notable research finding. Oke, jawabannya adalah yang E, 17. Ketemunya di paragraf E, jelas. Oke, ini dia. The most interesting, notable finding, yang paling menarik gitu, yang terlihat notable. Most interesting was that those children who managed to catch up on missed sleep on the weekend actually remain relatively slim, while those who didn't had a higher probability of putting on weight, blah blah blah. Report researchers, nah ini udah ngomongin tadi tuh, yang bahwa obesitas, yang children yang overweight sama obesitas itu biasanya mereka cenderung bangun lebih cepat gitu kan, dan durasi tidurnya lebih pendek selama weekdays, weekends, and holiday daripada yang punya berat badan normal. Itu yang interesting. Terus nomor 18, ideas on why overweight children don't sleep on weekends. Ini di paragraf F. Tadi kan ngomongin bahwa mereka suka nggak ngerti gitu, kenapa kok sleepnya late atau enggak gitu. So, this one, ini, yang F. The study author mentioned that reduced sleep duration has become a hallmark of modern society, di mana people generally sleeping 1 or 2 hours less than few decades ago, and children were no exception to this. Nah, children itu nggak ada pengecualian untuk itu. Gitu. Oke. Di paragraf F. Lanjut. 19, how sleeping on weekend can help a child keep sleep. 19, jawabannya yang B, kita cari di paragraf B. Gitu kan, bagaimana tidur di weekends gitu kan, akhir pekan dapat membuat children itu tetap langsing atau slim. Terus. Oke.
This catch-up sleep helps the children to regulate calorie consumption by cutting down on eating snacks during waking hours. Jadi kalau mereka tidur kan akhirnya nggak makan snack atau mereka nggak snacking. Karena waktunya buat snacking mereka pakai buat tidur. Gitu. Nah, this one ini akan ngebantu mereka keep slim. Oke. Terus lanjut. This study looking into sleep deprivation and the effects on body metabolism. Ini 20 jawabannya apa tadi? Oh, D. Oke, di paragraf D kita cari. Di paragraf D. Oke. Nah, the relationship between sleep deficiency seriously disturb body natural. Nah, ini dia. Okay, leading to an increase in overall calorie intake and a much greater danger of weight-related illness. Nah, ini contohnya kayak research dari Hong Kong University and other experts integrated the possibility that catching up sleep at weekends would help youngsters to overcome such disruptions of the body metabolism. Nah, ngomongin tentang metabolism itu hanya dibahas di paragraf D. Gitu. Oke, 21, advice for parents. Jadi di paragraf mana ada nasihat untuk orang tua untuk concern tentang children becoming overweight. 21 ada di paragraf G. Paragraf terakhir. Nih. Oke. Parents should be observant of their children's wake sleep cycles and take steps to ensure they are getting enough sleep. Gitu. The researchers advised. Gitu. Nah, mesti bisa tambahin ini juga nih, bahwa itu jadi reminder to us bahwa despite school, homework, and extracurricular activity and family time, sleep still needs to be priority in child's life. Itu adalah nasihat atau saran dari peneliti-peneliti yang meneliti tentang si korelasi antara overweight sama obese children sama waktu tidur. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan, kalau misalnya ada pertanyaan. Soal matching information ini cukup sering keluar ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak terlalu suka sama tipe soal ini, yang mana kayak teman-teman dikasih statement, terus nanti teman-teman harus cari statement itu di paragraf yang mana, harus mau berdamai. Karena kita nggak tahu nanti bakalan dapat sebanyak apa. Bisa jadi di passage 1 dapat matching information. Passage 2 ada lagi matching information. Passage yang ketiga ada lagi matching information. We don't know. Oke, sekarang 2225. Nah, ini matching, completion, summary completion, cuma teman-teman udah dikasih opsi jawabannya. Saya kecilin biar kelihatan. Tetap aja nggak kelihatan. Oke, langsung aja. Nomor 22. Mana tadi? 22C. 23D, 24A, 25B. Oke, itu jawabannya. Oke, 22 jawabannya C. The main findings of the research showed that children who were able to catch up on C. C itu adalah lost. Udah ada sleep di sini. Jadi ini adalah sesuatu yang menjelaskan sleep atau jadi adjektifnya sleep. Fairly slim. Oke, kita cari nomor 22. Mana tadi catatan saya di paragraf. Nih, masih ngomongin tentang finding, berarti di paragraf yang E. This. Bahwa children yang manage to catch up on missed sleep on the weekend actually remain relatively slim. Nah, kita udah punya sleep-nya. Kita tinggal butuh missed-nya. Cuma missed di sini ternyata di opsinya nggak ada. Nah, satu-satunya yang paling cocok adalah lost. Yang C. Lost. Lost ini untuk menggantikan kata missed. Gitu. Sedangkan children who didn't were much more
likely, bla bla bla, weight. Kebalikannya, masih di kalimat yang sama harusnya. Oke. This. While those he didn't have a higher probability of putting on weight, gitu kan. Sementara untuk mereka yang nggak terlalu atau yang nggak mendapatkan misclip ini, mereka punya higher probability of putting on weight, itu berarti penambahan berat badan. Putting on kita gantikan dengan kata gain, penambahan. Itu. Jadi jawabannya yang D. Terus selanjutnya nomor 24, the researcher mentioned that bla 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 times a reduction in sleep time. Nah, udah ada times di sini. Oke, 24 tadi jawabannya yang A. A itu opsinya adalah recent. Nah, yang terbaru, baru-baru ini. Gitu kan. The researcher mentioned bla 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 bla. Oke, kita cari 24. Jawabannya ada di Oke, di sini masih di paragraf. Oh enggak sih, enggak di paragraf E, tapi di paragraf F, di paragraf setelahnya. The study author mentioned that reduced sleep durations has become a hallmark of modern society, with people generally sleeping 1 or 2 hours less than few decades ago. Jadi sebenarnya ngasih tahu kayak kenapa sih mereka kayak gitu. Nah, times-nya dari mana? Dari kata modern society sebenarnya. Gitu. Society yang modern berarti kan baru-baru ini aja, di waktu-waktu ini aja. Makanya times-nya diganti kan dengan kata society, modernnya itu kalau di soal digantikan dengan kata recent times. Gitu. Terus however, oke, udah ada however di sini. The reason why overweight children tended to sleep less on weekend than their slimmer peers adalah bla 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 mystery. 25 jawabannya adalah yang I, remain. Kenapa? Karena researchernya masih not quite sure, masih nggak terlalu yakin kenapa kok hal itu bisa terjadi. Oke, itu ada di nomor 25, tadi di this. Oke. Jadi nggak terlalu yakin. Jadi mereka tidak terlalu yakin, were not quite sure kenapa obese and overweight children were less likely to sleep late on the weekends. Beda sama yang slimmer. Gitu. Still mystery. Misterinya diganti butuh kata kerja. Nah, kata kerja yang paling cocok di sini adalah remain. The reasons-nya itu masih mystery, masih remain mystery reasons-nya. Oke, itu nomor 25. Yang I. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kak, mau nanya, itu yang nomor 22 boleh nggak jawabannya poor? 22 jawabannya yang L ya berarti ya? Iya. Beda. Kalau poor itu sedikit, nggak terlalu banyak. Sementara maksudnya di sini missed sleep itu kayak curi-curi tidur gitu loh. Bentar tadi di mana ya? Nih. Then found very interesting was those children who managed to catch up on missed sleep on the weekend. Itu kayak curi-curi tidur gitu. Mereka relatively slim, sementara yang tidak itu punya higher probability of putting on weight. Berarti kalau misalnya kepur kan harusnya malah dapetin weight-nya dong, malah nambah weight. Nggak tambah slim. Jadi kalau artinya pur malah beda nanti. Gitu. Jadi nggak bisa yang pur ya. Beda arti nanti. Kalau yang pur itu berarti bukan yang buat slim, tapi buat yang ini, overweight. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Untuk passage yang kedua, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke, kalau misalnya nggak ada, kita move ke passage yang ketiga. Oke, untuk passage yang ketiga, judulnya team building. Soal yang pertama, oke, ada true, false, not given lagi. Kalau agrees, dia true. Kalau contradicts, dia false. Kalau no information, dia not given. Oke, saya tuliskan 26 jawabannya. Tuh, 26 jawabannya false, 27 false, 28 not given, 29 true, 30 true. Oke, kita cari tahu. Oke, di sini dia bilang typical stress of working with different people, gitu kan? Remove with the correct training. Jawabannya false. Kenapa? Karena kalau tidak salah di passage-nya dia nggak dibilang di remove, tapi di minimalize atau di minimize. Nomor 26 itu. Gimana ya? Oh, ini dia. Jadi cohesive unit si trainingnya itu dia minimize friction. Friction itu kayak pergesekan atau konflik gitu. She believe can however be developed in any organization committed to investment in its people. Jadi kalau dibilang totally remove yang kayak benar-benar menghilangkan itu no. Gitu. Jadi false. Gitu. Jadi bukan remove tapi diminimalisir aja. Gitu. Terus Liaison Wizards claim that training has increased their income every year since the company started. Jadi penyebabnya revenue-nya atau income-nya naik itu karena training. Kenapa? Jawabannya false. Karena bukan training yang membuat itu naik, tapi advertising. Nah, kita cari Liaison Wizard. Nah, ini dia. Liaison Wizard, established and blah blah, headed by Jeff Blackshaw, believe that the company-owned business model is based upon generating revenue income from advertising on their popular website. A great success so far, having surpassed financial projections for each year it has been in operation to date. Jadi bukan karena trainingnya, tapi karena advertising. Jadi jawabannya false. Terus 28, many companies are unsuccessful because they are dogmatic and take advantage of staff. Ini not given sih, nggak ada statement yang ngomong kayak begini. Gitu. Apalagi dogmatic and take advantage of staff ini I don't think ada gitu. Saya udah baca, nggak ada informasi tentang nomor 28, jadi it's clearly not given. Terus 29, in-house training. In-house training ini nanti dia bakalan diganti dengan program yang dilaksanakan di rumah, gitu ya. Jadi nggak pakai in-house training. It's more successful primarily because employees feel more involved in the planning. Jawabannya true, gitu ya. Kita cari. This. Ya. Yang Brian Osborne, Human Resource Director of OPMAC Inc., believe that programs developed in-house, nah in-house training, gitu ya, are inherently more likely to be greater success than external offerings for two main reasons. Most importantly atau yang primarily-nya dia bilang people are much easier to motivate if they themselves can be involved in designing and deciding activities. Designing and deciding activities kan planning-nya. Jadi mereka harusnya dilibatkan dalam planning. Jadi jawabannya true. Terus 30, the value of games can be misunderstood. Oke, jawabannya true. Oke. The value. Oke. According to Osborne, one of the biggest barriers, blah, 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 activities are too game focused with no real objective. Many professionals believing that such games are
trite and patronizing, are unable to appreciate the hidden benefits of building understanding and camaraderie within the group. If presented correctly within the correct context, blah, 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 gitu kan, Louis Edward holds the game can be enormous asset in staff training. Jadi beberapa profesional menganggap bahwa si games gitu kan itu nggak penting gitu kan, tapi menurut si Louis Edward bahwa ngerasa oh itu harusnya jadi enormous asset untuk staff training. Nah terus dia ngasih contoh kayak contohnya gimana gitu. Jadi jawabannya misunderstood, salah paham. Dikiranya buruk, tapi ternyata menurut si Edward, enggak dong, itu jadi aset yang besar dalam trainingnya staff. Jadi 30 jawabannya true. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? 2630? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, ada ya. Kita langsung berpindah ke tipe soal selanjutnya. Nah, ini soal matching feature nih, nomor 3135 nih. Jadi teman-teman bakalan dikasih feature. Feature-nya di sini adalah si tokoh yang sedang ada di dalam bacaan. Ada 5. Ada Louis, gitu ya. Ada Brenda, ada Jeff, gitu kan. Ada Brian, ada Alan Kidman. Nah, nanti teman-teman disuruh nyocokin kayak 31 ini punyanya siapa, 32 ini punyanya siapa, 33, 34, 35 ini punyanya siapa. Kayak gitu. 31. Sekarang kita bahas. Many companies will experience friction between staff. 31. Oke, saya tulis dulu. 31. 31 jawabannya Oke, kalau teman-teman perhatikan di situ C-nya 2 kali, boleh gitu. Karena kalau teman-teman perhatikan di sini ada tambahan instruksi. You can use each letter more than once. Jadi bisa digunakan lebih dari sekali. Jadi ada kemungkinan memang ada nomor sekian sama nomor sekian yang jawabannya sama. Yang mana di sini case-nya adalah nomor 32 sama nomor 34 itu jawabannya sama-sama C, sama-sama Jeff. Gitu. Oke, sekarang 31. 31 jawabannya adalah B, punya Brenda. Kok bisa? Brenda ngomong di mana? Many companies will experience frictions between staff. Oke, kita cari tahu. Brenda. Oke, Brenda di sini. Gitu ya, believe it is inevitable that to some extent conflict will exist in successful workplace since the necessary. Inevitable tuh kayak nggak bisa di undeniable gitu loh. Ya kayak tidak bisa diabaikan gitu kan. Kayak itu udah pasti terjadi, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam beberapa successful workplace itu konflik itu pasti bakalan ada. Gitu. Itu katanya si Brenda. Terus next, kita cek lagi nomor 32. Training specifically tailored to a company is more efficient than generic training. Oke, 32 katanya siapa? Katanya Jeff. Oke, Jeff ngomong di mana, Jeff? Oke. Jeff tadi ada di paragraf nih. Dari Liaison Wizards yang headed by Jeff Blackshaw. Offers free training and development advice to the companies wishing to offer motivation seminar designs in-house in the belief that contextualized training is always more effective. Gitu. Jadi lebih efektif. Yang spatial, yang spesifik daripada yang generic. Generic itu berarti training umum. Nah, dia ganti dengan contextualized training, itu lebih efektif. Diganti dengan training specifically tailored to a company. Itu lebih penting daripada, atau lebih efisien daripada generic training. 33, modern methods of training, although
Being polite can bring people from different perspectives together. 3 jawabannya yang E itu Alan. Oke, Alan. Although only being polite can bring people from different perspectives together. Alan. Oh, di mana ya? Oh, ini dia Alan Kidman-nya. Bentar, di mana dia ngomong? Harusnya di paragraf. Oh iya, di sini. Kita baca. The following conversation says primary organization. Oke, saya sih nandainya di sini bentar ya teman-teman ya. Reviews organization and more formalized approach to staff development training. Oke. The new as yet untried yang belum dicoba gitu kan, itu akan challenge participant by comparison rather radical ways. Jadi dengan cara yang lebih radikal atau masif. One initiative, for example, requiring the writing, organization, and delivery of a theatrical performance, which all staff members will be invited to view. Gitu, semua staff itu bakalan diundang. Sementara di sini kan dia bilang people from different perspectives together. Still only being piloted itu maksudnya masih dicoba, yang untried. Gitu. Dapat membuat orang-orang dari berbagai perspektif itu gabung bersama. Tadi bilangnya all staff itu bakalan diundang. Gitu. Oke, 34. Successful team relationship are formed in a positive work environment. Oke, ini katanya si Jeff Blackshaw. Oke. Jeff itu nah ini dia, masih ngomongin tentang Blackshaw. Tuh, dia bilang oke. He says that good teamwork is fostered by respect, encouragement, shared enthusiasm, and a caring and supportive workplace. Tadi kan bahwa soalnya tadi apa ya 34 successful team relationship itu dibentuk dalam sebuah positive work environment. Positive work environment itu adalah respect, encouragement, shared enthusiasm, and caring and supportive workplace. Workplace-nya environment-nya, lingkungan kerja. Gitu. Terus next 35 a lack of clarity as to what term a team building means. Jawabannya 35 adalah yang A. A itu adalah Louis Edward. Louis itu di awal kalau tidak salah. Yes, this one, team building. Dia bilang, but are not quite sure, kan lack of clarity, what it is or how to achieve it. Jadi masih kurang jelas tentang team building itu sebenarnya apa sih, gitu. Corporate heads often seem to understand that team building is important, tapi belum terlalu jelas kayak ini tuh apa sih dan bagaimana untuk achieve itu. Jadi lack of clarity. Itu katanya si Louis Edward. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? 31, 35? Silahkan kalau mau bertanya. Oke, kalau tidak ada, kita langsung ke soal selanjutnya. Nah, ini summary completion. Perintahnya di sini adalah no more than 2 words. Nah, dia mintanya words doang nih teman-teman. Dia nggak minta number. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu sama jawaban yang bentuknya number, ya coba di spell out. Tuh, sekarang nomor 36 sampai 40. Saya bakal nulis nomor 36 dulu. 36, 7, collective goals. Ini 38 inhibitors. Oke, 39 jawabannya humor.
Monitor. Oke. 36. Team building can be considered to have apa? Di sini clear stages. Jawabannya adalah 4. Kenapa kok 4? Karena dia bilang ada first sama 4 stage. Terus di sini dia bilang 4 stage-nya adalah the final stage. Gitu. This leads to identification inhibitors preventing achievement of the goals, blah blah. This is followed by stage 4. Nah, first stage-nya di sini. Di sini stage 4-nya adalah final stage. Berarti ada berapa stage? Ada 4. Gitu. Oke. Terus initially it is essential to be clear as to the blah blah blah. Jawabannya adalah sesuatu yang the entire team of company yang dimiliki tim atau company-nya. 37 jawabannya adalah collective goals. Collective goals ketemunya di mana nih? Oh, wait. Ini kok tidak berurutan ya, Besti? Agak menyebalkan soal ini. Oke. Nah, ini dia. In simple terms, Edward defined the objective of a team building activities as a process starting with the first stage, yang mana first stage-nya adalah clarifications of the collective goals. Gitu, clarifications of the collective goals. Initially kan berarti tadi kan ada 4 stage. Nah, step yang pertama apa? Step yang pertama itu adalah si first stage-nya. Ternyata bentuk klarifikasi dari collective goals. Di sini diganti dengan it is essential to be clear. To be clear itu clarification. Apa yang harus clear? The collective goals of the entire team or the company. Jadi jawabannya adalah collective goals. Nggak boleh the collective goals ya, karena no more than 2 words. Dan the-nya juga udah ada di sini. Oke. Terus, those barriers which are preventing the team from achieving these aims are identified. Barrier. Barrier apa yang prevent team untuk achieving these aims? Itu di-identified sebagai apa? 38 sebagai inhibitors atau penghalang. Gitu. Di mana tuh? Harusnya masih di paragraf yang sama. Kita cek. Okay, this one. The first stage should clarification collapse. This leads to identification of the inhibitors yang preventing achievement of those goals. Inhibitor yang dia tuh prevents achievement of those goals. Goals yang ini, yang collective goals ini. Jadi jawabannya inhibitor. Pakai S ya. Itu. Terus, and then are addressed by introducing enablers. Here, the use of bla 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 itu dapat digunakan untuk build cooperative relationship. 39 jawabannya adalah humor. Kok bisa humor? Oke, kita cari lagi. Di paragraf yang sama harusnya. Oke. Oke. Nah, dia belum masuk ke final stage ya. Dia masih this one. In stage 2 and 3. Gitu, identifying barriers and introducing positive alternatives. Edward believes that the use of humor goes a long way towards the relationship building on the personal level through development of empathy and removal antipathy, ultimately fostering cooperations and support on a more formal level. Jadi apa yang dia gunakan adalah the use of humor. Gitu, jadi jawabannya humor. Then the last one, harusnya ini yang the last stage-nya, finally, gitu kan? Success can be quantified and continually 40 monitor. Di monitor. Ini di last stage-nya. This one. This is followed by stage 4 in the final stage, where outcomes are measured from that point on, are monitored to ensure that goals are achieved and continue to be achieved. Oke. Jadi itu dia jawabannya. Dari nomor 1 sampai nomor 40. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Semuanya? Mungkin teman-teman ada pertanyaan nomor berapa atau reading in general sebelum kita akhiri? Silahkan. Izin tanya, Miss. Silahkan. Tadi kan di nomor 4 nomor terakhir itu kan agak random itu kan. Nomor berapa? 4 nomor terakhir.
Nomor 36 terakhir. sampai 40. Nah, Oke. itu kan agak random paragrafnya. Ada nggak tips untuk nandain ini Random. paragraf di mana? Oh, Maksudnya agak susah untuk menandai ini ada di paragraf di kalimat mana gitu. paragraf ini letaknya di kalimat mana? Sorry. Kalimat ini di paragraf mana gitu ya. Kalau nanyain gimana caranya atau tipsnya gimana, I can say sebenarnya di reading itu nggak ada tips and trick atau cara cepat buat menemukan di mana paragrafnya. Cara cepatnya adalah teman-teman baca soalnya dulu. Baca soalnya dulu, terus tandain nih. Kayak saya ini kan nanda-nandain tuh beberapa nih. Nah, kita cari ngomongin tentang stage. Kita cari di paragraf mana yang ngomongin tentang stage. Baca. Baca, oh kejauhan. Sorry. Nah, kita cari dan segala macam, bla 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 bla. Oh, ternyata di sini dia ada ngomongin tentang stage. This stage, stage, stage. Nah, kemungkinan letaknya ada di sini. Nah, terus yang perlu teman-teman mungkin bisa notes ya, tapi ini bukan sesuatu yang pasti. Kalau ketemu sama soal completion kayak begini, bentuknya summary atau sentence completion atau fill in the blank kayak gini, biasanya letak jawabannya itu berdekatan satu sama lain. Gitu. Misalnya nih, nomor 36, 37, 38, gitu kan, 39, 40. Mereka biasanya letaknya berurutan. Biasanya, misalnya 36 di kalimat yang pertama, nanti 37 di kalimat yang kedua, di kalimat yang ketiga, terus berurutan, berurutan, berurutan. Itu kalau misalnya mereka di paragraf yang sama. Seandainya mereka tidak di paragraf yang sama, biasanya mereka di 2 atau 3 paragraf yang berdekatan letaknya. Nah, ketika teman-teman udah ketemu stage-nya, tadi di paragraf yang ini, gitu ya. Oh, saya udah ketemu nih stage di sini. Habis itu cari nomor berapa yang sekiranya bakalan kita cari duluan. Misalnya nih, nomor 36. Tadi kan 36 ngomongin tentang ada berapa stage sih. Gitu kan, to have bla 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 clear stages. Nah, kita cari tahu. Aduh, kok nggak ada ya dia ngomongin stage dan segala macam. Tapi dia first stage-nya di sini. Fourth stage-nya, oh, final stage. Berarti kalau 4 itu udah final stage-nya, ya berarti stage-nya ada 4. Gitu. Terus habis itu move lagi nomor 37. 37 initially. Nah, initially itu awalnya. Kalau di awalnya berarti ke sini. First stage-nya. First stage-nya kita cek, oh udah ada nih. Yang clear, berarti apa yang harus clear? Yang clear adalah clarification of collective goals, berarti collective goals-nya. Berurutan, berurutan, berurutan. Gitu. Karena reading itu pasti bakalan random. Nah, gimana caranya biar kita ketemu di mana paragrafnya, ya kita harus baca soalnya dulu. Itu yang mudah. Gitu. Jadi baca soalnya dulu, tandain keywordnya. Makanya dari tadi kan di soal-soal saya suka tandain tuh. Ini saya tandain, ini saya tandain, saya tandain. Karena itu nanti loh yang bakalan jadi bekalnya saya buat nyari. Kayak misalnya ini juga nih. Kalau ketemu sama matching feature, saya langsung tandain feature-nya, nama orangnya. Nah, nanti saya bakalan cari tahu Louis Edward itu di mana, Brenda itu di mana, Jeff itu di mana, Brian itu di mana, Alan itu di mana. Baru nanti saya cek ini statement-nya. Oh, statement 31. Jadi saya langsung nyari statement 31 ini cocoknya sama yang mana. Tadi kan saya udah nandain. Louis tadi di paragraf 1. Oh enggak cocok sama Louis. Brenda, oh ternyata nggak cocok. Oke, oh ternyata jawabannya yang cocok adalah Brenda. Tadi saya kelewatan. Kayak gitu. Terus cek nomor 32. 32 Brenda udah kepake, tapi ternyata tadi opsinya bisa berulang sih. Oke, kita cek lagi. Di situ Brenda ngomong apa aja. Oh, ternyata nggak cocok juga. 32, oh ternyata jawabannya adalah si Jeff. Kayak gitu. Jadi manfaatkan waktu dengan baik buat cari keywordnya. Gitu. Yang perlu teman-teman ketahui di reading, di IELTS, entah itu reading atau listening, reading terutama, nggak ada cara cepat, nggak ada cara instan. That's why reading itu dikonsider sulit. Karena apa? Dalam waktu 60 menit kita harus menyelesaikan 40 soal dengan bacaan yang panjang, soal yang nggak kalah menyebalkan. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kak mau tanya, Silahkan. tadi saya ketinggalan joinnya. Untuk yang nomor 1 sampai 4 jawabannya apa ya Kak tadi? 1 sampai 4, aduh, bentar. Tadi ketinggalan soalnya. 1, bentar. Tadi saya udah tandain sih 1 sampai 3. 1 jawabannya B. 2 jawabannya C. Terus 3 jawabannya D. Gitu ya. Terus nomor 4 tadi jawabannya visual. Gitu Terima nomor kasih 4. Kak. Oke.
Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Kak, aku mau nanya. Mm-mm. Kan IELTS itu ada yang paper based sama yang di komputer ya. Mm-mm. Eh, kakak tahu nggak sih kan misalnya kan tadi ada yang fill in the blank gitu kan. Mm-mm. Nah kalau kakak tahu kalau yang di fill in the blank itu kan kayak tadi misalnya bisa 1 second atau a second juga masih benar. Mm-mm. Kalau misalnya kita nulis a second, itu dia kalau yang komputer itu otomatis langsung kalau beda itu langsung salah atau bakal dicek Kita nggak manual tahu. gitu sih. Kita nggak tahu. Karena mereka yang bakalan ngecek. Jadi Oh. jawabannya ya ketika kalau soalnya fill in the blank kayak gini, kita bisa nulis apa aja. Literally apa aja. Kita jawab a second boleh, kita jawab 2 second pun dia nggak akan nyalahin. Kita jawab second doang dia nggak akan nyalahin. Karena nantinya setelah kita submit, nah itu baru mereka yang ngoreksi. Gitu. Jadi that's why kalau reading itu harus teliti banget. Karena teman-teman salah ketik gitu ya, typo gitu ya. Salah. Gitu. Hati-hati. Gitu. Kecuali di soal-soal kayak true false, terus kayak multiple choice gitu-gitu. Mereka biasanya ada pilihannya. Jadi teman-teman kayak misalnya diklik gitu ya, nanti ada true false, tinggal diklik aja, oh ini true, oh ini false. Jadi nggak perlu ngetik. Tapi kalau soal incompletion ini teman-teman harus ngetik. Jadi kalau sampai salah spellingnya ya wassalam. Gitu. Misalnya kayak tadi tuh collective goals, teman-teman A-nya hilang ketika goals-nya. Jadi cuma goals, GOLS. Nah, salah. Atau S-nya hilang, S-nya lupa gitu kan. Salah. Gitu. Oke. Ada lagi? Makanya kalau misalnya di kayak gitu, sisakan waktu di akhir buat ngecek lagi jawabannya teman-teman. Misalnya ada yang salah spellingnya dan segala macam bisa langsung dibenerin. Gitu. Tapi kayaknya susah sih, karena 60 menit itu agak 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 nggak cukup sebenarnya untuk beberapa orang. Ya hampir semua orang yang ngerjain reading ya, kecuali yang teman-teman suka banget ngebaca gitu kan, ya udah jago banget gitu. Nah itu lebih dari cukup. Tapi kalau saran saya, meskipun teman-teman ngerasa jawabannya udah benar gitu kan, terus teman-teman udah ngerasa oh ini pasti benar semua sih dan segala macam, tetap dicek ulang gitu. I can say jangan underestimate tesnya, meskipun teman-teman ngerasa jago di skill itu. Gitu karena ada loh one of my ex students itu yang kayak kan di tempat ngajar saya sekarang itu kan ngambil ada 2 program gitu ya, jadi ada program preparationnya, ada program yang kayak intensifnya gitu. Nah beliau masuk ke sini itu langsung masuk ke program intensif, yang mana di program intensif itu isinya kayak cuma tinggal tryout gitu loh, kayak ngerjain soal dibahas, ngerjain soal dibahas, ngerjain soal dibahas kayak gitu selama 1 bulan itu sekitar 20 pertemuan. Nah selama 20 pertemuan itu nggak pernah kok nilainya itu di bawah 8 readingnya itu. 8 itu yang paling rendah. Pernah 1 kali kayak soal hari itu emang susah banget karena readingnya juga saya yang pegang. Terus kayak beliau kayak gimana Mister, dapat apa hari ini, gimana, berapa gitu kan. Terus dia bilang kayak nggak terlalu bagus sih Miss karena susah banget soalnya hari ini gitu kan. Saya tanya kayak berapa Mister emangnya kayak gitu kan. Saya cuma bener 35 hari ini. Kesel ya saya ya. 35, 36 itu kan 8 ya. Kayak gitu. Dan itu emang skor terendahnya karena biasanya 8,5, 9, 8,5, 9 selama 20 kali pertemuan 1 bulan itu. Tapi ketika official test gitu kan, again karena mungkin beliaunya sendiri juga cerita ke saya kalau saat itu saya ngerasa saya underestimate testnya, saya ngerasa bahwa jawaban saya saat itu udah benar, jadi saya udah nggak ngecek lagi gitu. Jadi ngerjain reading itu yang seharusnya 60 menit, beliau itu hanya ngerjain nggak nyampe 50 menit. 48 menit atau 49 menit gitu saya lupa. Jadi masih ada waktu sekitar 10 sampai 11 menit. Like 10 sampai 15 menit itu kita bisa lakukan untuk ngecek jawaban kita satu-satu sebenarnya. Tapi beliau nggak lakukan itu. Nah, ketika hasil tesnya keluar, hanya dapat 6,5. Bukan berarti 6,5 itu jelek ya. 6,5 untuk reading itu udah bener 27 sampai 29 dari 40 soal. Gitu. Tapi again untuk beliau yang biasanya dapat angka 8, 8,5, 9 itu jatuhnya banyak. Gitu. 10 soal.
Katakanlah dia dapat 6,5-nya bener 27, padahal dia biasanya benernya 37, 38, 39, 40. Bener 40 aja dia beberapa kali ketika di kelas itu. Berapa soal itu? 10 sampai belasan soal salah. Karena apa? Karena underestimate testnya. Gitu. Jadi kalau yang sering banget saya sampaikan di kelas adalah jangan sombong kalau di reading itu. Sombongnya di sini maksudnya adalah bukan sombong kayak oh reading saya bagus, enggak. Maksudnya ketika teman-teman udah ngerasa kayak nomor ini udah bener nih segala macam, cek lagi. Setidaknya sekali lagi dibaca lagi bener atau enggak ketika ada waktu. Kecuali kepepet banget ya udahlah ya. Tapi ketika masih bisa dicek, cek sekali atau 2 kali. Ketika udah tinggal kalau udah yakin. Kalau udah yakin justru malah jangan dicek. Karena kalau udah yakin teman-teman cek nanti jawabannya bisa ganti. Reading itu semakin sering dibaca, semakin jauh dari jawaban yang benar. Gitu. Tapi ya jangan sekali baca terus ya udah, kecuali memang teman-teman yakin banget jawabannya itu, ya udah nggak usah dicek lagi. Tapi kalau masih ada keraguan-raguan nggak ada salahnya kita cek ulang. Ketika teman-teman ngerasa bahwa oh ini udah bagus nih segala macam, biasanya kayak gitu kita jadi kurang teliti. Ketika kita kurang teliti, udah salahnya beruntun itu nanti. Jadi hati-hati, manfaatkan waktu dengan baik gitu kan, selalu cek lagi jawabannya teman-teman, spelling terutama kelihatan sederhana gitu kan, dan instruksi soal termasuk kayak no more than 2 words and or a number gitu kan, atau tulis letternya aja atau apanya. Nah itu perhatikan banget, jangan sampai karena silly mistakes teman-teman salahnya banyak gitu. Oke, dan banyak-banyak latihan of course. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau misalnya nggak ada, thank you for joining the session, teman-teman semuanya. Thank you. Kita akhiri ya. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan seputar reading malam ini, teman-teman bisa tanyakan lewat admin, nanti biar admin terusin ke saya. Kayak gitu. Atau kalau misalnya teman-teman mau ngeliat lagi, nanti saya bakalan ada recordingnya, saya bakalan upload di YouTube, nanti bakalan di-share sama admin juga. Oke, selamat malam teman-teman. Have a great night. Thank you for joining this session. Oke, saya stop Thank you, share. Miss. Thank you. Bye. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.